Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Melalui visi membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet, Tokopedia mempunyai program yang mendukung para UMKM dan juga perorangan. Tokopedia sendiri didirikan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison pada tanggal 17 Agustus tahun 2009 dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Visi Tokopedia adalah membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Mencerminkan komitmen perusahaan untuk memanfaatkan teknologi dan internet dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial khususnya di Indonesia. Menekankan peran internet sebagai alat transformasi yang dapat memajukan perekonomian, menciptakan peluang baru, dan mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Misi Tokopedia ada 6, yang pertama memberikan platform gratis, yang kedua selalu positif, ketiga memecahkan masalah, yang keempat menjadi yang terbaik, yang kelima membangun generasi Indonesia yang lebih baik, dan yang keenam fokus pada pelanggan. Yang pertama adalah ekonomi. Dengan adanya tekanan inflasi dan juga perubahan pola belanja konsumen, Tokopedia dapat menarik pelanggan dengan menawarkan promosi, paket pembayaran fleksibel, dan juga melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi lebih rendah. Yang kedua, sosial budaya. Mengadaptasi dari strategi pemasaran berdasarkan tren dan juga nilai-nilai lokal. Misalnya konsumen Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh tren sosial dan juga budaya yang berkembang, seperti kecenderungan berbelanja online menjelang hari raya besar, misalnya ketika Lebaran dan juga Natal. Politik dan regulasi, kepatuhan terhadap regulasi e-commerce yang terus berkembang di Indonesia, termasuk reformasi pajak dan juga perlindungan data. Yang keempat, hukum. Salah satu tantangan utama dari e-commerce itu sendiri adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Dengan memperkuat keamanan dan juga transaksi, Tokopedia dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem keamanan digital yang canggih, sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Terakhir, ada pada aspek teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti 5G, IoT, dan cloud computing akan menjadi penggerak utama dalam transformasi digital. Tokopedia bisa mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan logistik, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan, rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Tokopedia perlu menekankan pentingnya mengintegrasikan strategi adaptif terhadap kekuatan eksternal yang beragam. Dalam menghadapi tekanan ekonomi seperti inflasi, Tokopedia dapat mempertahankan daya saing dengan menyediakan promosi, opsi pembayaran yang fleksibel, dan ekspansi ke daerah-daerah yang ekonominya lebih rendah. Selain itu, adaptasi terhadap tren sosial budaya lokal seperti kampanye tematik yang terkait dengan perayaan nasional. Hal ini memungkinkan Tokopedia untuk lebih terhubung dengan konsumen Indonesia dan memanfaatkan momen belanja yang signifikan. Dari perspektif politik, hukum, dan teknologi, Tokopedia harus terus mematuhi regulasi e-commerce yang berkembang serta berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah untuk mendukung UMKM guna memperkuat peran sosial ekonomi perusahaan. Jadi untuk portal favoritis yang pertama adalah persaingan di antara perusahaan yang sedang bersaing. Saat ini Tokopedia mengalami ancaman yang cukup serius karena Tokopedia mengalami jumlah penurunan kunjungan ke situs mereka dan saat ini pasar tengah didominasi oleh Shopee. Karena itu Tokopedia dapat memperbanyak game atau kuis, mengalahkan program live streaming dan juga kolaborasi dengan platform media sosial lainnya. Poin yang kedua yaitu masuknya pesaing baru atau potensial. Dan di sini hal ini itu tidak terlalu mengancam bagi Tokopedia. Karena walaupun bermunculan banyak sekali e-commerce dan juga marketplace, banyak dari mereka yang tidak dapat bersaing dan apabila dilihat dari level transaksinya, Tokopedia masih jauh lebih unggul. Nah, karena itulah Tokopedia itu harus tetap menyusun strategi agar bisa terus beradaptasi. Strategi yang kami rekomendasikan adalah program referral bagi pengguna, kerjasama dengan influencer, dan juga adanya level customer untuk meningkatkan transaksi. Dan pada poin ketiga ini, Tokopedia harus tetap beradaptasi menyesuaikan pasar yang kompetitif. Karena walaupun banyak sekali masyarakat yang cenderung menyukai belanja online, ada beberapa kelompok masyarakat seperti masyarakat yang berumur lebih tua cenderung lebih menyukai belanja offline. Karena itu rekomendasi kami adalah mengadakan pop-up store di mall-mall, lalu juga menyediakan personal shopping assistant dan juga berkolaborasi dengan toko offline untuk meningkatkan awareness.
Pada poin keempat mengenai kekuatan data bermasa, sebenarnya kekuatan ini tuh cukup tinggi karena ada banyak sekali produk yang bervariasi. Tapi keunggulan utama dari platform ini tetap di reputasi yang baik akan produk gadget, furniture, dan juga UMKM mereka. Jadi misal kita ambil contoh dari produk gadget. Karena meningkatnya reputasi dari produk gadget, semakin meningkat juga demand-nya, dan juga tentunya akan semakin banyak pemasok produk gadget yang dapat mempengaruhi harga pasar dan juga ketersediaan di pasar. Untuk rekomendasinya, kami menyarankan gadget festival, price match guarantee, dan juga subsidi diskon bagi seller produk lainnya untuk meningkatkan keseimbangan produk gadget dan juga produk lainnya. Dan pada poin kelima ini, kekuatan daya tawar konsumen ini cukup tinggi karena mereka lah yang memegang kendali atas keputusan pembelian. Konsumen ini mudah beralih ke platform lainnya apabila mereka mendapatkan tawaran yang menarik. Karena itu Tokopedia perlu menyusun beberapa strategi untuk dapat menarik konsumen dan juga loyalitas pelanggan. Jadi rekomendasi dari kami adalah fitur dynamic price tracking untuk membuat konsumen lebih mudah mendapatkan informasi mengenai perubahan harga. Lalu juga dengan promosi menarik dan juga giveaway di event tertentu, dan juga virtual try on untuk memberi akses informasi mengenai produk. Lalu selanjutnya ada audit internal di mana aspek pertama adalah budaya perusahaan. Nilai utama perusahaan Tokopedia adalah fokus on consumer, growth mindset, dan make it happen, make it better. Filosofi open the door juga ada di budaya perusahaan Tokopedia. Untuk rekomendasinya, untuk melaksanakan operasional sehari-hari mungkin bisa diadakan kerjasama seperti di tim IT dan R&D dan juga departemen pemasaran. Lalu aspek yang kedua ada fungsi manajemen perencanaan, di mana hal ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan audit. Audit internal Tokopedia juga bertanggung jawab untuk menyusun dan merencanakan audit internal tahunan. Audit ini menilai bagaimana efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen termasuk patuh terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan batasan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada aspek pemasaran, di mana yang pertama analisis pelanggan. Tokopedia menggunakan data analytics untuk menganalisis lalu lintas data transaksi. Lalu yang kedua ada penelitian pemasaran, di mana penelitian itu menunjukkan bahwa promosi penjualan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, contohnya di hari-hari besar dan payday sale. Lalu yang ketiga ada analisis strategi penetapan harga, di mana audit internal memastikan bahwa strategi harga yang ditetapkan oleh Tokopedia kompetitif dan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Lalu aspek keempat yaitu keuangan, yang secara singkatnya menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan biaya meskipun pendapatannya turun. Lalu net marginnya yang buruk juga. Lalu pertumbuhan industri yang lebih lambat dibanding industri rata-ratanya. Lalu juga perbandingan dengan kompetitor setelah bergabung dengan Goto itu mengalami penurunan rasio utang. Dan rekomendasinya untuk optimalisasi biaya, yaitu mengurangi biaya operasional untuk meningkatkan margin keuntungan. Lalu peningkatan layanan pelanggan dan inovasi produk atau mengembangkan produk atau fitur baru. Lalu yang kelima ada aspek operasional atau produksi, di mana yang pertama efisiensi operasional. Jadi audit melalui sistem monitoring dan pengendalian yang memungkinkan tim audit untuk mendeteksi insiden secara real time. Lalu yang kedua ada pelatihan pengembangan produk, di mana dengan adanya penelitian pasar ini akan membantu dalam mengembangkan fitur baru atau inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan rantai pasokan, di mana maksudnya adalah pemasok dapat memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualitas atau waktu pengiriman dan peluang untuk mengurangi biaya operasional. Lalu aspek yang keenam ada R&D, di mana audit dapat mengevaluasi sumber daya yang dialokasikan secara optimal untuk proyek R&D. Contohnya analisis terhadap prioritas proyek, anggaran yang digunakan serta hasil yang dicapai. Nah, untuk rekomendasinya mungkin R&D bisa fokus pada penggunaan data dan teknologi untuk inovasi produk, kolaborasi antar departemen, dan evaluasi terhadap kinerja departemen. Lalu aspek yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen. Herman Wijaya sebagai CTO Tokopedia menunjukkan keterlibatan manajer dari berbagai fungsi seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam proses pengumpulan data itu sangat penting. Lalu untuk rekomendasinya mungkin audit perlu terus memantau efektivitas penggunaan SIM oleh manajer, kolaborasi antar departemen, keamanan akses, serta pelatihan pengguna. Mungkin untuk contohnya dari SIM ini adalah Tokopedia bekerjasama dengan Google Cloud untuk mengatasi permasalahan Tokopedia Play.